Gua lagi kumpul sama pelaku-pelaku di Slamet 2002 ya, tapi belum semua ada. Nih gua kenalin pertama. Ini yang tokoh tersebut yang namanya Batak. Nah di sini nih ada candaan yang dicetukin lah sama salah seorang anggota bahwa dia tuh pengen jadi pengantin di gunung. Nah, jadi waktu si Bunga ngomong dia mau jadi pengantin di gunung, mau nikah, ya kita ketawa-tawa aja seru ya. Gue deg-degan, gue gak karu-karuan. Terus si Inggit kan meluk, megang jantung kan. Si Mini otomatis juga megang nadi. Mungkin spontan kali namanya perempuan teriak, "Bunga, lu jangan mati, anjing lu semua ya, bangsat lu mau naik lagi kan pada anjing lu semua, lu mau naik lagi pokoknya kalau lu naik selamat gue ikut." Perihal Bunga, aduh. Jadi bisa dibilang faktor utama penyebab teror yang terjadi itu dari apa nih? Ya kalau faktor utamanya ya gue kurang paham ya, mungkin dari candaan itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Balik lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Dan kali ini, malam ini gue berada di kawasan areal pemakaman yang berada di Jakarta Selatan. Dan malam ini gue nggak sendirian karena di depan gue sudah ada Kang Arya Sena. Halo Kang Arya Sena. Halo John. Wih, duo Arya nih. Duo Arya nih ya. Kang, seperti di janji gue kemarin Kang ya. Karena gue tuh pengen banget dengerin cerita langsung dari Kang Arya tentang pengalaman Kang di Gunung Slamet yang katanya sebentar lagi kisah ini bakal diangkat menjadi karya yang luar biasa ya Kang. Insya Allah. Di film ini Kang ya. Insya Allah. Bukunya udah nih, novelnya udah, tinggal filmnya nih. Tapi sebelum kita nonton filmnya, kita ulas lagi kisahnya. Kang, ini kejadiannya tahun berapa sih Kang? Kejadiannya itu 2001 akhir sebenarnya. 2001 akhir. Cuman karena udah terkenalnya 2002 ya anggaplah 2002 gitu. Oke. Berarti kejadian di Gunung Slamet ya Kang? Ya di Gunung Slamet John. Gunung yang terkenal. Wow. Ya semuanya sih bagus, tertinggi di Jawa Tengah. Kalau masalah mistis ya kembali kepada pribadi sih. Iya. Tapi yang jelas gunungnya keren Kang ya. Keren Ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran, sebelum kita dengerin kisah lengkapnya, gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan. Kalau mau jadi narasumber kayak Kang Resena, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Dan kalau kalian pengen punya bukunya, pengen nambahin koleksi pribadi novel-novel horor kalian, bisa langsung aja nanti DM ke Kang Resena. Bukunya ada Kang ya? Oh ya. Nih, ada 2 novel karya Kang Resena ini. Yang pertama ada Antara Hidup dan Mati, Gunung Raung 2003. Dan yang ini nih yang mau gue angkat kisahnya di sini nih, tentang Minta Mantu Anak Manusia Gunung Slamet. Wah, harganya 85 Kang ya? Betul. 85.000 belum termasuk ongkir. Jadi buat kalian langsung aja nanti kalau pengen dapetin koleksinya bisa DM ke Instagram pribadi Kang Arya. Kang, Siap. ready Kang ya? Siap. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran sama kisahnya, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Halo, assalamualaikum sobat-sobat Titik Koma. Alhamdulillah malam ini gue masih dipertemukan oleh sobat lama gue John Arya ya. Dan kebetulan kita berada di tempat yang paling nyaman lah, yaitu area pemakaman, dimana lokasi ini adalah titik kumpul akhir bagi kita semua yang masih hidup ya. Jadi jangan dianggap serem lah tempat ini, walaupun memang sepi.
Pada kesempatan kali ini gue coba membagikan kisah di Gunung Slamet ya Jon ya, yang sebenarnya terjadi itu di tahun 2001 akhir Jon, tetapi karena sudah terkenal di tahun 2002, ya udah kita anggap tahun 2002 aja ya. Kenapa bisa gue bilang seperti itu? Karena setelah kisah ini viral terus mau diangkat ke layar lebar, kita kan 16 orang pelakunya itu kumpul Jon, ada foto-fotonya Jon. Dokumentasinya juga jadi ketemu, terus foto-foto kita yang terbaru juga ada ya, nanti bisa disertakan. Itu barulah terkuak ya kisah-kisah yang ternyata setelah kita gabungkan dari versi masing-masing pelaku tuh sebenarnya sangat-sangat menyeramkan Jon. Jadi sebenarnya sih di sini nanti akan gue ceritakan versi ingatan gua, juga ditambahkan oleh ingatan beberapa orang rekan ya, termasuk dari sudut pandangnya Bunga sedikit lah kalau memungkinkan gitu ya. Awalnya itu kegiatan ini hanya diikuti oleh 8 orang Jon, karena pada waktu itu kita memiliki organisasi yang resmi berbadan hukum, yaitu organisasi OPRPG ya, organisasi penempuh rimba dan pendaki gunung petualang lintas bebas. Kita punya SK notaris dan SK Kumham ya, jadi resmi. Karena waktu itu ada cewek-cewek yang mau ikut tuh, awalnya 5 orang Jon yang mau ikut, tapi akhirnya setelah final itu ternyata cuma 3 orang, yang 2 orang tuh nggak dapat izin karena kan pendakiannya cukup jauh ke Gunung Slamet. Awalnya 8, terus berkembang jadi 20, tetapi fixnya akhirnya 16 orang Jon. 16 orang itu terdiri dari gue, Cepot, Lando, Rohman, Rohim, Abel, Ewing, Bonte, Teddy, Bunga, terus Ugay, Nini, Ingrid, Jonga, satu lagi Batak ya, sama gue jadi 16 orang. Itu seperti biasa Jon, kumpul di rumah gua secret. Setelah prepare ya, kita cek and recheck perlengkapan, kesiapan dan segala macem. Mulailah kita bergerak ke stasiun UP Jon. Dari UP nanti kita sambung ke stasiun Cikini. Dari Cikini kita naik P57 ke stasiun Senen. Nanti dari Senen perjalanan kita akan lanjutkan menuju ke stasiun Tegal dengan menggunakan kereta Tegal Arum. Sekarang udah nggak ada tuh Jon, dulu masih ada. Tiketnya tuh kalau nggak salah 5 ribuan, masih 5 ribu, antara 5 ribu 9 ribu ya di tahun 2001 atau 2002 itu. Nah, setelah kita sampai stasiun beli tiket, naiklah kita kereta Jon ya, kereta Tegal Arum itu. Sepanjang perjalanan ya di kereta tuh ya namanya kita rame-rame Jon, ada cewek 3 cakep-cakep, Bunga, Ingrid sama Nini itu. Jadi ya ada persaingan inilah lokal ya antar lanang, karena memang bunga-bunga keril ini cukup cantik-cantik juga ya, lumayan ya. Di tengah jalan itu gue juga sempat dapat kenalan cewek, tapi ya cuma sampai Brebes. Nah lepas dari Brebes menuju ke Tegal nih Jon, baru sebenarnya sih ini cuman candaan Jon, kata-kata yang cuman candaan biasa, candaan normal. Bagi kami para pendaki itu normal ya. Namanya anak gunung mau nikah di laut ya, mau nikah di tengah laut, maksudnya mau nikah di tengah rawa, mau nikah di tengah danau, mau nikah di atas puncak gunung, selama punya duit no problem bagi kami ya. Nah di sini nih ada candaan yang diceletukin lah sama salah seorang anggota bahwa dia tuh pengen jadi pengantin di gunung gitu. Dan kita waktu itu ya biasa-biasa aja Jon, kita nggak menyangka bahwa bahasa ini akan dilegitimasi ya, akan dijadikan alasan kuat ya nanti ya di Gunung Slamet oleh salah satu makhluk ciptaan Allah untuk membuat sejarah buat kita. Jadi waktu si Bunga ngomong dia mau jadi pengantin di gunung, mau nikah ya, kita ketawa-tawa aja, seru ya, karena pada waktu itu juga kan ada tokoh wanita yang cukup fenomenal, yaitu Riani Jangkaro. Jadi cewek-cewek ini juga ngefans berat sama itu. Di sela-sela kita lagi ngobrol kayak gitu, tiba-tiba si Bunga nyeletuk kayak gini. Sebenarnya waktu dia ngomong gitu gue agak kedek juga sih, karena kan bahasa pengantin itu kalau menurut gue ya, orang Jawa itu kurang pas kalau disebut di
tempat yang nggak pas lah. Cuman pada waktu itu ya udah, karena memang kita biasalah gitu. Udah tuh John, nggak kepikiran John bakal ada apa-apa, enggak. Sampai Tegal sekitar jam 9, lagi ribut-ribut kayak gitu, gue ketemu temen lah ya. Dia dulu pernah kerja di sini, dia orang sana memang, orang Tegal. Akhirnya kita dinasihatin tuh sama dia, dikasih tahu kalau kita mau ke Pemalang itu nggak usah ke terminal Tegal seperti yang ditawarin sama tukang beca, tapi kita jalan kaki aja ke jalan raya provinsi, ke jalan provinsi Tegal Pemalang tuh. Akhirnya kita jalan tuh John, rame-rame John, ada lah mungkin sekilo ya jaraknya. Ya sepanjang perjalanan ini ya lucu lah ya, namanya ada cewek bohai 3 kembang keril lah gue nyebutnya gitu ya. Sampai di jalan raya provinsi itu nggak lama, alhamdulillah tuh kita masih kebagian mobil gede tuh John. Pemalang, Tegal Pemalang 1.000 perak waktu itu masih John. Singkat kata naik lah. Sampai Pemalang tuh sekitar jam 10 lah ya kurang lebih. Itu jurusan Pemalang Purwokerto udah nggak ada John. Akhirnya kita bermalam tuh di situ. Karena bis pertama kali yang ke Purwokerto dari Pemalang itu antara jam 3 atau setengah 4. Udahlah gue istirahat, anak-anak sibuk dah tuh ya, yang pada berusaha lah untuk mendapatkan bunga-bunga keril ini. Tidur kira-kira jam 3 atau setengah 4 lah ya. Gue bangun, gue kamar mandi, balik dari kamar mandi tiba-tiba gue denger lah suara Purwokerto gitu kan. Udah tuh anak-anak gue samperin, tuh bis ke Purwokerto udah ada, ayo cepetan, bis 3/4 John. Ya gue rasa sekarang juga masih ada bisnya, cuman nggak begitu banyak kali ya. Ya udah karena kita banyak 16 orang naik, nggak pakai ngetem tuh John jadinya. Walaupun di dalam tuh baru ada 2 atau 3 orang penumpang lah ya, karena kita udah banyak jalan tuh bis. Ya di mobil ini gue tidur lagi, lanjutin tidur lah, ngapain lagi kan. Ya sempet sih gue liat yang pada usaha-usaha dah. Terus ada juga yang naik di atap mobil tuh, kurang kerjaan banget, udah dingin naik di atap lagi kan. Mungkin sekitar jam 5:30 kita sampai tuh ke Karangreja ya, deket itulah ada dulu ada patungnya tuh Gua Lawa. Nah kita turun di situ. Begitu kita turun John, kita disamperin tuh sama sekelompok orang lah, berbahasa ngapak lah ya. Ditanya kita mau kemana, ya udah jelas lah kita pendaki, kita mau ke ini Bambangan. Udah naik tuh John, tawar menawar harga sesuai, naik dah kita mobil bak John. Walaupun gue sempet bingung, wah kok sekarang mobil bak ya, setahu gue dulu angkot gitu, tapi udahlah yang penting kita diangkat ke Bambangan tuh. Kalau masalah harganya gue lupa. Dan naik ya, waktu itu kita nggak lewat Gua Lawa, ternyata area Gua Lawa kita lewat hutan-hutan ini ya, hutan-hutan apa damar gitu ya, terus masuk Pasar Pratin. Nah di Pasar Pratin itu rombongan dicegat lagi nih John. Dan kebetulan juga karena apa, ternyata pas dicek itu di perjalanan antara Karangreja sama Pratin nesting hilang, nesting semuanya tuh 3 pasang nesting hilang. Wah repot, orang 16 nggak ada nesting. Udah akhirnya di Pasar Pratin itu kita putuskan untuk belanja dulu tuh John, beli panci lah ya. Akhirnya kita cari tuh panci yang gede tuh yang buat masak nasi, beli 2 tuh John, sama beli logistik. Selesai kita langsung ke Bambangan, tempat Pak Kadus. Dulu segala sesuatunya masih di Pak Kadus ya, belum ada nih base camp pendakian kayak sekarang, belum ada. Sampai Pak Kadus kita langsung biasalah istirahat, sebagian lagi ngurus registrasi, terus kita sarapan, terus gue juga ngasih materi-materi dasar. Setelah itu rombongan mulai bergerak tuh John, menuju ke pos 1. Jalurnya belum yang sekarang John, jalurnya yang sekarang ada Tugu Slamet ya, Purbalingga. Tepat di depannya itu nanti kita turun belok ke kanan tuh John, belok ke kanan sampai ketemu lembahan kecil, terus kita melipir ke kiri, naik ketemu ladang-ladang kentang John. Nanti dari ladang-ladang kentang mungkin sekitar 10 menit ya, kita ikutin ladang kentang, kita akan ketemu lapangan bola. Dari lapangan bola nanti kita akan belok ke kiri John, lewatin belakang gawang, masuk lagi ladang-ladang kentang, terus kira-kira 10 menit kita akan sampai ke pos payung. Nah di pos payung ini semuanya berhenti untuk isi air ya, secukupnya, karena nanti di pos 5 kan masih ada air. Jadi di pos 1 ini semua orang harus menyediakan, harus mempersiapkan diri ya, karena tidak ada penitipan nyawa John. Jadi setiap orang harus bertanggung jawab dengan tenggorokannya sendiri, juga dengan perutnya sendiri. Karena apa? Makanan dan air itu sumber tenaga,
ya, juga sumber panas tubuh kita. Air itu kalau kita kekurangan air bahaya, sumber kehidupan lah air ya. Jadi di sini gue tegaskan semua orang harus megang air masing-masing. Dan karena rombongan ini besar, ada 16 orang, itu gue bagi 3 John rombongan. Ada rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3. Nah, itu semua masih fine-fine aja John, nggak ada apa-apa. Dan nggak pernah kepikiran lah ya, jangan bilang setiap naik gunung selalu ada yang serem-serem. Kita ini pendaki nggak kenal tempat serem John. Kita ini pendaki nggak kenal setan, nggak kenal cerita-cerita horor. Tempat horor nggak ada, dan kita nggak mau tahu lah, karena kita niatnya mau mendaki. Jadi jangan dipikirkan terbersit lah yang seperti ini kita harapin itu. Enggak, waktu itu pikiran kita semua akan berjalan lancar gitu kan. Setelah gue bagi-bagi, rombongan 1 Cepot, rombongan kedua Lando, rombongan ketiga gue nih komandannya. Itu kan kita semua dilengkapi, setiap rombongan itu kayak rombongan depan dilengkapi dengan kode-kode kayak cuy, itu berarti situasi aman. Cuy, rombongan yang di tengah nih, rombongan Lando, dia harus nyaut nih cuy, berarti masih terkonek, jaraknya masih memungkinkan ya, kita berarti nggak terpisah jauh. Tapi kalau depan udah teriak cuy, tengah nggak dengar, berarti depan harus nahan nih pergerakan, karena kan kita bergerak secara tim. Kita adalah mata rantai hidup yang harus saling menjaga dan melindungi satu sama lainnya. Jadi kita punya tanda-tanda lah, kita punya kode-kode khusus ya, dimana di depan itu adalah penyeimbang ya, yang di tengah itu penghubung, yang di belakang itu penyapu gerak. Nah, jadi di depan itu kalau dia teriak cuy, tengah masih nyautin cuy, belakang masih nyautin cuy, dia masih bisa bergerak John. Tapi kalau dia udah teriak cuy, tengah nggak nyaut, dia harus nahan gerakan tuh sampai tengah nyaut cuy, belakang nyaut cuy lagi, berarti kita masih dalam satu kesatuan, karena kita kan mata rantai yang nggak boleh terpisah. Udah tuh John, setelah gue kasih pembekalan, berangkat jalan tuh rombongan si Cepot, terus rombongan Lando, terakhir rombongan gue nih John. Gue terakhir nih, gue, Bunga, sama Tommy Ari namanya, ada fotonya. Jalan John, jalan kita dari pos payung ini, nanti kita langsung ketemu rimba John. Saat itu masih jarang pinusnya John, betul-betul hutan lebat, bukan pinus. Kalau sekarang udah pinus John, dulu hutan John, rapet, gelap, matahari aja susah masuk, bener-bener. Jalan tuh ya kira-kira 15 menit 20 menit masih aman lah. Udah mulai setengah jam, udah lewatin pos 1 mau ke pos 2 itu, sebelum pos 2 lah ya, baru masuk bayangan itu. Tiba-tiba si Bunga kelihatan sama gue tuh, kayaknya pucat banget mukanya kan. Gue berhenti tuh, gue tanya, Bunga, kamu udah makan belum sih tadi? Ternyata si Bunga ini nggak sarapan tadi John. Ya udah, si Tommy Ari gue cek juga masih deket sama gue, karena waktu itu posisi Tommy Ari yang paling belakang, posisi gue nggak Bunga kan. Ketika si Tommy Ari sampai ketemu, udah kita rapet tuh, dia bilang istirahat dulu lah. Si Bunga gue kasih coki-coki tuh, udah dia makan kalau nggak salah 2 atau 3 lah coki-coki. Terus gue lihat mukanya udah agak merah, kita jalan lagi John. Jalan naik, baru sebentar nih John, tiba-tiba si Bunga bilang sama gue, bang, gila, itu nenek-nenek kuat banget bang ya. Gue kaget John, gue nggak ngeliat apa-apaan John, nenek-nenek. Gue lihat gitu nggak ada apa-apaan John, bangunan doang kan. Itu bang, ya abang mah kerela kecil, gede banget bang, bawa kayu bakar. Gue kaget John, gue liatin. Cuman karena gue nggak pengen ini anak don, karena cuman dia doang yang lihat, gue yain tuh John. Oh iya gila ya, kerela abang mah nggak ada apa-apanya bang. Iya bang, gila nenek-nenek kuat banget. Terus udah tuh. Cuman waktu itu Bunga nggak bilang kalau ternyata nenek itu pas jalan, pas mau ngelewatin kita itu dia sinis. Waktu itu nggak bilang Bunga, baru kemarin pas kita ketemu ngobrol dia cerita bahwa pas dia mau ngelewatin kita itu nenek-nenek katanya sinis banget. Udah tuh John, setelah nenek-nenek lewat, si Bunga juga masih kayak orang bingung kan. Ya kalau kata Bunga itu bener-bener gede, dia bawa kayu bakar itu 2-3 kali keril kita lah ya, bener-bener dah. Jalan tuh John, nggak lama dia berhenti lagi John, terus ngomong, bang, ada cowok manis banget gitu kan, pakai ikat kepala biru bang, Slayer zaman dulu kan Slayer,
Lagi-lagi John, gue nggak ngeliat. Tommy Ari masih di belakang tuh, agak jauh. Gue perhatiin, mana sih tadi nenek-nenek, sekarang cowok manis, gondrong Koben gitu kan, senyum-senyum ngeliatin dia. Terus lewat, katanya tutup bang katanya, sambil ngeliatin gitu. Nggak lama gue lagi mikir-mikir, dia nunduk tuh John, nunduk brak, pingsan. Gue kaget pas gue nengok, lah udah jatuh nih anak. Dia pingsannya tuh jatuh telentang John, jatuhnya langsung celentang tuh, itu matanya mendelik John. Gue kaget, gue liatin kan, duh kok mendelik gitu kan. Gue agak kaget tuh John. Gue tengok kiri, gue tengok kanan, nggak merinding gue John, masih biasa aja. Tapi logika kan main John. Pas begitu dia jatuh, nggak lama gerimis nih John. Gerimis yang gerimis gede gitu loh, bukan gerimis kecil, enggak, ini gerimis yang gede-gede lah. Apa karena pohonnya lebat, gue nggak tahu lah ya. Pokoknya gerimis. Itu gue sempat lihat lah berapa kali air hujan itu jatuh ke bola matanya dia, tapi dia nggak kedip John. Di sini gue udah mulai, aduh, nggak mungkin nih hipotermia gitu kan, ataupun sakit gunung nggak mungkin. Pokoknya sakit medis nih nggak mungkin. Gue perhatiin John, karena gue ada kelebihan sedikit ya, karena pernah belajar. Gue coba nih John, gue cek kosong John, nggak ada apa-apanya. Wah, biasa aja kok, nggak ada isiannya gitu kan. Coba gue cek sini nadi, karena gue bukan tenaga kesehatan, gue pikir nadi bagus kok, ada gitu kan. Gue cek juga, bagus. Karena di posisinya dia di tengah jalan ngelintang John, ceritanya gue mau angkat nih John. Begitu gue mau angkat, nggak bisa John. Gue penasaran lah si Bunga waktu itu ya. Sekarang kan dia anaknya 3, udah beda lah. Dulu dia masih gadis John, badannya ramping. Logika gue keril, ya pasti keangkat nih anak sama gue gitu kan. Nggak lama mendesis dia John. Gue kaget lah, kok dia mendesis gitu kan. Gue coba baca-baca nih John, ini mah nggak beres nih. Gue nih pencinta alam John, gue naik gunung dari tahun 93, dan gue cukup biasa nanganin orang-orang yang terkena hipotermia. Cukup biasa gue menolong orang yang terkena hipotermia, dari gejalanya, dari kondisinya gue paham. Tapi di sini, ini bukan orang hipo ini. Satu, diangkat nggak bisa, kayak ada magnetnya. Kedua, dia mendesis. Kalau orang hipo nggak begitu John, lemes orang hipo itu, ya cenderung nggak punya tenaga. Karena apa? Orang hipotermia itu dia nggak punya tenaga, sama nggak punya panas tubuh. Jadi nggak mungkin dia nggak bisa diangkat, nggak ada hubungannya, nggak nyambung. Ya, di saat gue lagi bingung kayak gitu, nggak lama Tommy Ari datang, bang, gue kenapa bang gitu kan? Gue nggak tahu Tom, udah dari tadi gue cek, tapi dibilang ada isinya enggak Tom. Gue cek kosong kayaknya gitu. Tapi dibilang hipo juga enggak nih Tom. Udah deh, coba lu hentikan dulu gerakan anak-anak gitu kan. Stop dulu, ini kayaknya nggak beres gitu kan. Ya udah bang, ditaruh keril terus dia lari tuh. Nah di saat gue lagi berdua-dua doang sama Bunga nih, itu suasana udah mulai ngerak tuh John. Gue udah mulai ngerasa ini ada something. Tapi lagi-lagi John, inilah hebatnya iblis John, nggak kedetek John energinya. Gue coba John apa yang udah diajarkan sama pembimbing gue gitu, untuk ya yang namanya makhluk itu kan punya energi John. Nggak dia manusia, nggak dia kayu, nggak dia tanah, nggak dia api, nggak dia burung, nggak dia kucing. Pokoknya yang namanya benda ataupun makhluk pasti punya energi, baik itu makhluk terlihat ataupun makhluk yang tidak terlihat. Tapi pada saat itu John, energinya belas nggak ada. Lagi-lagi karena waktu itu hujannya udah mulai gede, gerimisnya, gue coba untuk pindahin ke tempat yang lebih nyaman John. Gue coba gendong lagi, kagak keangkat John. Setiap gue angkat, ketarik ke bawah. Gue baca-bacain apa, nggak ada John. Gue tuh bingung, jadi kayak orang bingung sendiri. Dibilang kerasukan, nggak ada energinya John. Kan kalau orang kerasukan, berarti tubuhnya dia diisi sama makhluk lain kan, dari bangsa jin terutama. Ini nggak kedetek John. Gila nggak? Itu dosisnya makin parah deh.
Setiap gue angkat dia kayak ngeledek lah. Akhirnya di saat gue udah bingung kayak gitu, nggak lama anak-anak turun tuh. Ya satu-satu lah, cuman pada intinya pada nanya, bang bunga kenapa bang, bunga kenapa bang. Gue bilang nggak tahu nih, gue bilang kayak gitu kan. Tiba-tiba dia pingsan terus melotot kayak gitu. Udah tuh, udah coba diangkat deh gitu kan. Udah, kita coba angkat nih John, rame-rame. Gue, Batak, Lando, siapa lagi lah gue lupa. Soleh. Gue, Batak, Lando, si Cepot coba ngangkat. Cepot kan juga punya inilah indra keenam juga ya, juga ada kelebihan. Dicek kemarin nggak ada, terus pas coba diangkat nggak bisa juga tuh John. Kebingungan kita. Pada waktu itu di dalam rombongan itu juga ada yang nggak percaya gini-ginian John. Ada yang nggak percaya mistis, ada, dan itu normal dan logis. Jadi kita orang ini yang dalam posisi ya kalau memang ada kita lihat seperti itu kita percaya, kalau nggak ada ya ngapain dia ada gitu kan. Setelah kita udah nyerah, yang barisan nggak percaya ini, lu gitu aja pada nggak kuat loh. Sini kita yang ngangkat, 3 orang tuh ngangkat. Ketika mereka coba ngangkat nggak bisa juga, baru mereka diem tuh. Walaupun mereka nggak mengutarakan lah alasannya kenapa gitu. Mereka tuh waktu itu marah-marah juga, apa-apa mistis gitu kan. Hipo nih ada juga di rombongan kita yang kayak gitu, ada juga John. Cuman kalau gue jadi orang, lu atau enggak, buktiin dulu. Setelah mereka udah logika mereka nggak bisa ngangkat, tenaga mereka nggak bisa ngangkat dan mereka diem, baru gue angkat tuh. Akhirnya di saat situasi kritis kayak gitu John, gue tiba-tiba terlintas wajah pembimbing gue John, si Abah. Tiba-tiba gue inget Abah, terus tiba-tiba gue inget ada bayangan lah kayak kita nih kayak jadi bantalan gitu John. Jadi si korban ini, si bunga nanti ditaruh di atas badan kita jalanin kayak gitu. Terus kilas tuh John bayangan kayak gitu. Ingat Abah, terus ingat bayangan itu, langsung gue bilang mana anak, kalau diangkat sekali lagi nggak bisa, bikin bantalan. Gue bilang coba, nggak bisa keangkat, akhirnya bikin bantalan tuh John. Tak, do. Berapa orang tuh? Yang gue ingat pertama kali tuh si Batak, dia jadi bantalan karena dia termasuk orang yang nggak percaya awalnya tuh John. Begitu udah ada sekitar 3 orang jadi bantalan, tubuhnya bunga susah payah tuh John, digeret diangkat ke badannya Batak. Badannya Batak tuh siapa lagi nih badannya di sini? Itu 3 orang ketika nerima tubuhnya bunga langsung pada mukanya tuh kayak ketibanan balok John. Anjing berat banget gitu kan. Itu aja John. Ya. Si Jonga kan dia bikin tenda tuh. Jarak dari bunga sama tenda itu paling 10 meteran ya. Kita ngangkat bunga 10 meter, mindahin setengah jam. Separuh mati kita John. Separuh mati kita bener-bener. Wah itu aja udah di posisi bantalan. Setiap salah satu anggota tubuhnya nyentuh tanah, udah nggak bisa gerak lagi John. Dan ngangkatnya tuh separuh budak gitu. Akhirnya susah payah tuh John, supaya anggota tubuhnya nggak ada yang nyentuh tanah. Itu bisa geser tuh. Bisa geser sampai juga ke dalam tenda John. Separuh mati tuh John. Itu setengah jam dan tenaga kita udah habis tuh John. Begitu masuk dalam tenda, cewek-cewek tuh. Karena kan tetap, walaupun ini kejadian berbau mistis, tetap hal-hal yang realistis harus kita jalanin. Karena apa? Jangan sampai korban udahlah keadaannya seperti itu, lemah, tambah lagi nanti dia ningkat nih kena hipotermia, bahaya John. Makanya tetap SOP-nya, karena bajunya basah, bajunya harus diganti. Setelah itu walaupun keadaan dia nggak sadar ataupun kerasukan, bodo amat lah, tetap makanan harus kita masukkan ke dalam tubuh dia. Ya supaya apa? Supaya dia punya sumber panas juga tenaga. Supaya apa? Supaya gampang pemulihannya John. Kalau kerasukan ya mungkin karena dia perutnya kosong atau apa. Jadi kalau kita masukin makanan, jadi dia punya tenaga juga, jadi gampang sadarnya. Juga punya sumber panas dari makanan itu, jadi cepet sadarnya lah. Tetap itu kita jalankan SOP itu. Setelah bunga itu dalam tenda, cewek-cewek tuh kan gantiin baju nggak enak. Akhirnya cewek-cewek doang tuh, dua orang suruh masuk, suruh gantiin. Begitu mereka masuk, mereka keluar lagi John. Teriak-teriak mereka, bang bunga serem banget bang, ngelawan gitu kan. Wah kaget kita. Akhirnya udah tuh John, kita pegangin. John lagi bingung-bingung kayak gitu, ada beberapa orang lah datang John ya. Datang ngeliatin. Terus nggak lama John dengan enteng ya, lu pada ngapain? Ini orang hipotermia katanya gitu. Dia nggak tahu nih John, nggak tahu apa-apa dia. Dalam hati gue buseng. Perasaan gue juga nanganin orang hipo sering.
Orang hipo mana ada tenaganya nambah. Orang hipo tuh kan dia nggak punya tenaga sama nggak punya sumber panas. Nggak mungkin orang hipotermia punya tenaga berlebihan. Orang dia nggak punya tenaga, tiba-tiba ini tenaganya over kan? Nggak logis. Ya, apabila kita menyaksikan hal-hal yang di luar batas logika kita, ya jangan pakai logika lagi. Kan masih ada yang lain kita pakai gitu kan. Ini orang enggak John, gue udah ngomelin. Siapa rombongannya di sini? Ini orang hipo. Ya udah bang, silakan. Ya udah aku tanganin. Kita ngeliatin nih John di luar, dia masuk John. Begitu dia masuk, lagi ngeraba, tendang John sama si Bunga. Ngamuk, coba dipegang sama dia, nggak bisa John, kaget dia. Terus dia keluar tuh, mukanya merah. Bang, mabang nih bukan hipo katanya. Gua kata, yang namanya hipotermia adalah ya suatu kondisi di mana tubuh kehilangan tenaga dan kehilangan sumber panas. Kehilangan tenaga dan kehilangan sumber panas. Jadi kalau dia udah kehilangan tenaga, mana mungkin bisa nendang orang, bisa ngamuk-ngamuk, kan nggak mungkin. Ini harus paham. Jadi jangan dikit-dikit nonsen. Logika kita harus main gitu kan. Setelah tuh si gondrong kabur Jan, kita juga ketawa-tawa juga waktu itu. Sotoy banget tai gitu kan. Gue juga dulu gondrong kali. Waktu itu gue baru potong rambut Jon. Akhirnya kita masuk. Akhirnya udah karena si Bunga itu nggak bisa diatasin sama dua cewek ini. Ada berapa cowok tuh masuk akhirnya Jon. Oh itu berontak Jon. Parah Jon, ngamuk Jon. Tenaganya tuh bukan tenaga dia. Sekuat-kuatnya Bunga kita tahu lah. Kita kenal sama Bunga itu lama. Apalagi Bunga gue kenal dari kecil malah karena dia orang sini kan. Wah itu ngamuk, itu megang ini separuh mati Jon. Akhirnya setelah udah bisa kita kunci, kita susah payah tuh Jon, kita gantiin bajunya tuh Jon. Ya kecuali dalemannya. Wah semua baju luarnya kita ganti, udah bersih, ya, udah. Bunga itu nggak karu-karuan ngamuk Jon. Wah itu Jon dibacain apa aja Jon? Dibacain Yasin, jagoan dia Jon. Dia baca Yasin. Wah jagoannya lah. Kita baca ayat kursi dia ketawa-tawa Jon. Wala ya'udduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Diulang-ulang Jon sama dia kayak ngeledek. Kita kan bingung Jon. Padahal yang baca itu si Abel. Abel itu anak yatim. Terus beberapa orang lah yang masih yang apal Quran dan amal ibadah mereka bagus lah. Kagak ngaruh Jon, malah diketawain Jon. Kita diginiin Jon. Tong lu baca apaan katanya. Lu baca Quran apa baca koran kata dia. Salah semua bacaan lu katanya. Dia baca yang dia baca tuh salah satu surah di Al-Baqarah. Dia baca sampai bengong kita. Terus dia ngomong, Nabi lu belum lahir, gua udah ada. Nggak usah baca-baca Quran lu di sini. Wah kaget kita Jon. Cuman ini kan Bunga ini kan teman kita Jon. Apapun situasi dan kondisinya, apapun yang merasuki dia, ini tanggung jawab kita sama-sama. Kita nggak mungkin mentang-mentang tuh jin ngakunya udah begini begitu kehebatan segala macam terus kita terus takut, nggak mungkin ya. Tetap kita harus berusaha. Pada waktu itu kita pencet sini pencet nggak ngaruh Jon. Akhirnya gue diem tuh Jon. Gue udah lemes juga. Gue cobalah zikir sendiri waktu itu gue coba selawat. Tiba-tiba ini Jon. Gue inget Jon. Si Bonte. Tadi kesebut nggak namanya Bonte ya? Sebut ya. Si Bonte itu nyokapnya sebelum kita berangkat ke Selamat kira-kira 2 minggu atau 3 minggu itu baru umroh. Dan biasanya orang pulang umroh itu kan bawa air zam-zam. Ketika gue terlintas kayak gitu gue langsung nanya tuh sama si Inggit. Inggit lu coba tanya sama si Bonte, dia bawa air zam-zam nggak? Nanya lah si Inggit tuh sama Bonte. Teh lu bawa air zam-zam nggak? Bawa. Wah non lega banget gue denger itu. Langsung gue bilang mana teh bawa kemari. Sebotol aqua gede tuh Jon. Udah sini gua ambil Jon. Garam bilang gitu kan. Si Lando ambil garam. Nih garam kasar Jon. Udah tuh botol kecil aqua kecil gue siram nih. Gue ini Jon yang di aqua gede tuh gue pindahin tuh ke botol kecil paling segini lah Jon ya. Gue kasih garam tuh Jon. Kocok-kocok Jon. Kocok-kocok. Terus ya pelajaran dari pembimbing gue ya, bukan airnya yang hebat, bukan garamnya yang hebat, bukan bacaannya, bukan doanya yang hebat, tapi yang hebat penciptanya. Pencipta gue, pencipta jin yang ada di dalam tubuhnya Bunga.
yang bisa dikategorikan ifrit atau mungkin iblis, tapi kayaknya enggak deh, ifrit ya. Itu yang hebat itu pencipta kita, pencipta garam, pencipta air, pencipta bumi beserta isinya, itu yang hebat. Itu waktu itu yang gue pikirin Jan. Langsung waktu itu gue bacanya selawat Jan, gue baca selawat sama baca ya azimu gitu, gue tahan napas, gue tiup, gue tutup, terus anak-anak gue bilangin, baca yang bisa lo baca, terserah surah yang bisa lu baca apa, Asmaul Husna yang lu ingat apa, yang penting tahan napas. Kalau surah ya paling enggak 3 kali, kalau Asmaul Husna ya paling enggak 11 kali. Tahan napas, tiupin aja ke dalam, niatkan semata-mata karena Allah. Bagi yang muslim, yang non muslim doanya aja masing-masing sendiri, gue bilang kayak gitu. Kebetulan juga ada yang non muslim kan. Udah tuh John, keliling tuh John, udah pada niup-niup semua, akhirnya tuh botol balik lagi ke gua John, balik lagi ke gua. Terus gue buka John, gue tuangin ke tangan John sedikit. Bismillah. Itu bunga udah, wah, udah gimana sih, desis, udah ngeri banget lah. Gue cipratin John ke mukanya John, langsung dia kena, gue bilang kayak gitu. Terus gue bilang, mana anak, ingat ya, ini yang hebat Tuhan kita. Yang hebat adalah pencipta garam, pencipta air, pencipta kita, dan pencipta semua yang ada. Ingat ya. Sekarang yang bisa baca surah silakan baca surah, yang bisa baca salawat silakan baca salawat. Akhirnya pada baca tuh John, gua sipratin lagi John, desis dia John, wow, kalang kabut tuh John, kalang kabut, cipratin 3 kali, tapi dia tetap nggak mau keluar John, cuman desas-desis saya tuh, wow, itu berontaknya John makin kencang. Akhirnya di dalam tenda itu mungkin ada 10 orang kali John, itu megangin kewalahan John, kewalahan. Setelah 3 kali dicipratin masih tetap ngelawan John. Ingat lagi gua, nih harus diminumin berarti nih John. Kalau udah keminum nggak tahu deh. Cuman ini air harus ke dalam tubuhnya dia nih. Itu John separuh mati John. Kita coba buka mulutnya John, ngancing John. Nggak bisa John. Wow, ini masuk disembur lagi John. Wah, ngeri itu. Di luar itu ada berapa orang udah selawatan aja. Pokoknya yang kedengeran tuh waktu itu cuman kalimat tasbih, surah Anas, ada yang baca ayat kursi, ada yang baca selawat, ada yang baca doa-doa dari agama lain gitu. Pokoknya intinya pada waktu itu keadaan udah chaos banget John. Tambah hujan gerimis kan. Lagi bingung-bingung kayak gitu, akhirnya gue bilang anak-anak, ini kan air tinggal segini nih. Gue bilang tolong gimana caranya masukin. Gue udah gak kuat tuh John. Akhirnya gue hening dulu tuh John. Gue coba hening sebentar, gue coba fokus lah ya, karena udah ada pelajarannya. Gue coba fokus, walaupun nggak segampang cerita ini John. Kalau diceritain ini kan kesannya wah hebat banget, boro-boro. Nggak ada manusia hebat, nggak ada orang hebat tuh, nggak ada. Yang hebat tuh hanya Allah dan Rasulnya. Kita nih manusia nggak ada hebat-hebatnya John. Manusia tuh lemah ya, makhluk-makhluk Allah semua tuh lemah, yang hebat tuh Allah. Waktu itu gue coba John, dan alhamdulillahnya dapet John. Gue bisa hening sebentar, gue hening ya, gue dapet tuh John selawat. Gue ingat ada sebuah selawat yang diajarin sama almarhum, waktu itu belum almarhum beliau, sekarang udah almarhum, sama almarhum pembimbing gue. Gue coba ingat-ingat itu, gue baca John dalam hati gue, yang hebat Allah, yang hebat Rasulullah, yang hebat Allah. Udah, gue yang tadinya kayak kekunci tiba-tiba udah rame lagi John, teriak-teriakan segala macem. Gue pegang tuh John, akhirnya ngelemes tuh John. Gue minumin kena tuh John. Gue minumin kena, truk, diem tuh dia, kayak nggak ada tenaganya John. Sekilas kita agak hening tuh John, nggak lama John, jadi lagi ngamuk lagi. Udah, anak-anak baca-bacaan lagi, gue cipratin lagi John, sambil gue pencet nih beberapa bagian tubuhnya dia. Pas gue pencet sini, jerit-jerit dia John, jerit-jerit, ya ampun saya mau keluar gitu kan. Waktu itu padahal posisi masih sekitar jam 4 atau jam 5 John, tapi gelapnya kayak gini John. Bisa bayangin John, gue ngeliat ke tenda, kalau kan pintu tenda kebuka kan, gue ngeliat tuh gelap banget gitu. Udah kayak gini John gelapnya, padahal posisi itu antara jam 4 atau setengah 5 lah. Gelap banget. Tapi gue gak percaya nih omongan dia nih John. Dia bilang mau keluar, karena kan dari tadi energinya gila-gilaan John, bener energi yang gila-gilaan. Akhirnya karena pernah punya pelajaran, udah ya udah lu keluar.
Cuman itu John, sekeliling tenda kecuali pintu tenda tuh gue cipratin tuh pakai air zam-zam yang sisa tuh, yang udah dicampur garam sama doa-doa. Lagi-lagi bukan airnya yang hebat, bukan garamnya yang hebat, bukan doanya yang hebat, bukan guenya, bukan temen-temen ataupun makhluk-makhluk yang ada sih, bukan. Lagi-lagi yang hebat tuh Allahnya. Kang Arya, mohon maaf ya Kang ya. Tadi juga karena hujan, jadi kita pindah ke sini. Sempat lama juga tadi hujannya dan sekarang udah berhenti. Cuman karena kondisi di pemakaman becek banget, jadi kita pindah set ke sini. Oke, kita lanjut lagi Kang ya. Aman ya? Siap, oke aman. Silakan Kang. Dan kita waktu itu setelah kita amatin dengan beberapa keahlian yang kita punya ya, kemampuan yang kita punya, kita cek, kayaknya udah nggak ada energinya tuh John, makhluk itu John. Kita ngerasa aman deh setelah kita yakin betul-betul bersih areal ini dan kemungkinan besar makhluk itu nggak akan ngikutin bunga lagi. Kita ngerasa aman tuh John. Ya udah, kita turun dah tuh John. Nah mungkin di sini ada sedikit kesombongan yang kita nggak sadar kali ya, bahwa sebenarnya di balik situasi yang kita hadapin sekarang di bawah juga ada kejadian, tapi kan kita belum tahu tuh John. Udah kita turun tuh John. Setelah cek and recheck memang nggak ada api, aman lah, dan nggak ada lagi tuh makhluk, kelihatannya udah bisa kita atasi ya. Kita turun John. Sepanjang perjalanan turun ya, gue ketawa-tawa aja sama Cepot, ngerasa udah aman lah gitu ya. Kira-kira gitulah ya. Begitu sampai di tenda, mungkin udah lewat maghrib tuh John. Udah gelap-gelap sempurna, bukan gelap yang tanda kutip lah ya. Begitu sampai tenda, kok anak-anak pada lemes tuh John. Gue bingung kan, ada juga yang kelihatannya tuh habis nangis lah bagaimana gitu. Terus gue tanya, lah kenapa lagi bang, kena lagi bunga gitu kan. Hah, gua Cepot sama Lando lihat-lihatan kena lagi lah. Terus tadi di atas kita sampai taruhan nyawa gitu, siapa gitu kan, apanya gitu, bingung. Udah bang cek aja gitu kan. Gue cek ke dalam, si bunga posisinya diem cuman kesurupannya gitu. Dibilang sadar ya enggak, dibilang enggak ya gimana ya, pokoknya antara dua alam dah dia. Gue cek, karena emang waktu itu senyap keadaannya, gue tanya ke anak-anak, kenapa lagi gini bang, tadi waktu perjalanan turun begitu mau sampai pos 1 kita lagi jalan, tiba-tiba kakinya bunga jadi langsung glep nancep ke tanah John. Tanah nancep sampai sebatas betis, masuk ke dalam tanah tuh kakinya bunga. Kaget kan anak-anak, dibaca-bacain lagi. Kebetulan tuh rombongan 1 sama rombongan 2 udah gabung tuh John. Dibaca-bacain gak kena John. Nah kata mereka ketemu lagi satu rombongan, terus disuruh baca sholat Nariyah. Nah setelah baca sholat Nariyah rame-rame, baru tuh si bunga bisa keangkat. Kerasukan tapi nggak ngamuk-ngamuk gitu John, cuman lemes gitu lah. Cuma kan yang anehnya kakinya kenapa bisa nancep gitu kan. Dan gue waktu itu langsung mikir lagi sama Cepot, lah selama kita bertiga tadi di atas nggak seorang pun yang kita lihat ada yang lewat, apalagi ini sampai 5 atau 6 orang yang ngebantu bunga. Makanya gue waktu itu sempat mikir juga, loh kita di dimensi apa kok ada orang lewat kita bisa nggak ngeh gitu loh. Padahal kita kan action terus di sana. Ya bacok-bacok bohong, lempar-lempar apa namanya air sampai kita mental gitu kan. Masa iya orang nggak ngeliat kita gitu. Tapi udahlah, itu gue lupakan. Terus kita masuk ke dalam tenda. Emang posisi bunga tuh udah, pokoknya dia kerasukan tapi nggak ngamuk. Udah gue diemin aja John, diem, keluar ngopi lah. Gue santai, pikiran gue biarin deh, yang penting silent. Besok kita bawa turun nih. Gak taunya gak lama bangun dia John, bunga bangun nangis-nangis tuh John. Ngomong apa gue nggak jelas lah. Kita kasih apa namanya teh manis campur jeruk, minum tuh dia. Terus ngomong kayak biasa lah. Intinya omongannya gini John, setelah nangis-nangis ngomong gak jelas tuh masih inget masih ini, dia ngomong gini kan, gue di dalam juga. Si bunga langsung ngeliatin gue tuh, bang maafin bunga ya. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, bunga udah nyusahin.
Bunga udah ngerepotin abang. Bunga minta maaf, bang. Si Inggit sama si Nini langsung teriak, Bunga lu kenapa, Bunga lu kenapa gitu. Dia diem aja, cuek aja tuh si Bunga. Bunga lu jangan begitu gitu kan. Wah bang, maafin Bunga ya, Bunga udah nggak kuat lagi katanya. Bunga udah nggak kuat, Bunga mau pergi katanya gitu kan. Teman-temannya yang denger pada teriak-teriak semua, anak-anak juga teriak, Bunga lu kenapa, jangan lu lawan dong gitu. Nggak ngaruh tuh Jan. Terus dia bilang, tuh bang, Bunga udah ditungguin sama cowok yang tadi, sama ada bapak juga. Ini kan berarti dimensinya udah lain Jan. Apa yang dilihat Bunga belum tentu bisa dilihat sama semua orang ya. Waktu itu gue udah deg-degan banget tuh Jan. Gue udah bingung, anak-anak udah teriak-teriak Jan, udah ada yang nangis juga. Bunga jangan, Bunga lu jangan pergi, lu tahan. Terus langsung dia, bang, Bunga pamit ya. Blek, jatuh Jan. Di pelukannya si Inggit tuh langsung blek. Gue deg-degan Jan, gak karu-karuan. Terus si Inggit kan meluk, megang jantung kan. Si Nini otomatis juga megang nadi. Mungkin spontan kali, namanya perempuan, teriak, Bunga lu jangan mati. Wah John, mewek gua John. Anak-anak sebagian udah pada mewek John. Wah Bunga lu tega banget. Wah pokoknya rame dah. Lu tega banget Bunga, lu jangan. Gue diem tuh John, di antara riuh pikuk anak-anak itu gue coba tenangin diri. Gue coba untuk gak nerima kenyataan. Gue coba pegang tuh nadinya Bunga. Kalau megang dadanya nggak mungkin kan, perempuan ya. Pegang nadi nggak ada John. Wah lemes gue langsung. Anjir kejadian, gue ulang bangsat. Udah tuh gue diem tuh John, diem. Terus gue langsung sujud lah John. Gue sujud, gue doa tuh John sebisa-bisanya gue. Gue nggak peduli deh mau diijabah mau enggak, gue nggak peduli deh. Pokoknya gue berdoa, ya Allah, jika memang betul ada almarhum, kan bokapnya Bunga udah nggak ada ya. Ada betul ada almarhum Pak SM di sini. Mohon ya Allah tunjukkan mana yang asli, mana yang palsu ya Allah. Mohon. Itu John, gue lagi posisi sujud John. Tiba-tiba mata gue ngeliat kayak ngeliat begini John. Jadi gue bisa ngeliat sekeliling. Malah posisi gue kan sujud gitu ya. Dalam artian gue nggak posisi begini enggak. Itu kelihatan John sama gue John. Bunga, nenek-nenek, cowok, sama bokapnya berempat tuh. Nah satu lagi yang sebelah kiri agak jauh, ada lagi mirip sama bokapnya Bunga. Gue kaget loh, kok bokapnya Bunga ada dua gitu kan. Langsung gue berdoa lagi, ya Allah jika memang belum waktunya, ya Allah mohon ya Allah kembalikanlah Bunga gitu. Gue udah putus asa juga John. Gue doa itu teriak, nggak kayak begini lah. Enak nyeritainnya sekarang. Waktu kejadian ya terserah ada orang mau ngomong apa. Wah udah hancur hati John. Ya Allah mohon ya Allah. Itu tiba-tiba John, yang di sebelah kiri nih yang mirip sama bokapnya Bunga bergerak dong, megang jidatnya Bunga. Bunga kamu belum waktunya. Yang tiga orang itu yang mirip bokapnya Bunga, nenek-nenek sama tuh cowok tiba-tiba hilang John. Terus Bunga langsung ciuman. Langsung bangun nih, bukan ciuman, langsung bangun batuk-batuk. Apa pertama kali yang dia ucap? Bang, ada bapak ada dua. Loh, apa yang disaksikan Bunga di alamnya dia ternyata dengan izin Allah gue nyaksiin ya. Jadi bokapnya Bunga tuh ada dua betul. Yang satu ngajak untuk muncak ke Gunung Slamet, yang satu itu bilang Bunga kamu belum waktunya. Batuk-batuk langsung dia hidup lagi John. Wah udah kita nangis lagi John. Bunga lu hidup lagi. Wah langsung kita pelukin. Udah Bunga, udah jangan lu hiraukan itu. Udah. Entah berapa lama, mungkin 10 menitan lah ya setelah kita nenangin Bunga, kita kasih minum lagi air apa namanya, air anget, madu campur sama jeruk gitulah kira-kira. Udah gue bilang sama anak-anak, malam ini juga kita harus turun. Pendakian Gunung Slamet kita ulang dari bawah. Ini semata-mata demi keselamatan. Kita adalah tim mata rantai hidup yang harus saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Satu orang ibaratnya itu anggota tubuh kita. Kalau dia sakit semuanya sakit. Kita harus turun selamatkan teman kita. Kalau teman kita udah selamat, sudah terkendali, itu gunung nggak kemana, kita bisa naik lagi. Di situ banyak gerundengan tuh John. Cuman gue bilang nggak bisa.
turun, semua turun, nggak ada mistis-mistisan, nggak ada yang ego-egoan, semua turun. Udah tuh, akhirnya karena Bunga posisi waktu itu udah ngobrol ternyata sama temennya, gue utus 2 orang tuh Jon, Jonga sama Teddy kalau nggak salah. Gue utus turun untuk manggil warga, bayar nggak apa-apa, 1 atau 2 orang untuk angkat Bunga. Belajar dari kejadian bahwa dia kalau jalan di tanah ada aja kejadiannya Jon. Ini bukan ilmu rawa rontek, memang seperti itu kejadiannya. Pertama, waktu evakuasi pertama, setiap badannya nyentuh tanah dia susah banget diangkat. Kedua, kakinya blesek ke dalam tanah kan. Nah di situ gue belajar Jon, ini harus digendong tanpa nyentuh tanah. Turun tuh 2 orang, adalah mungkin sekitar jeda-jeda setengah jam atau lebih, datang tuh 1 orang Jon yang datang. Gue pikir 2 atau 3 orang, cuman badannya keker tuh Jon. Begitu sampai nanya, ini rombongan dari Lenteng Agung? Iya Pak. Gue kaget kan, lah kok cuma 1 gitu. Enggak, saya biasa ngangkat kentang kok berkarung-karung. Oh, kentang aja sekarung diangkat, apalagi bunga-bungaan waktu itu ya perawan ya, badannya nggak kayak sekarang, udah ibu anak 3, masih langsing dulu kan. Udah, gue briefing anak-anak, beresin barang-barang. Malam ini kita turun, balik lagi ke Pak Kadus. Besok kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau memang memungkinkan, ya mau naik silahkan naik. Kalau memang nggak memungkinkan ya udah tuh. Gue turun duluan sama Bunga ya, Pot, lu jaga anak-anak. Gitu. Gue turun tuh. Sepanjang perjalanan gue turun sama si Bunga, ya perasaan gak enak ada aja itu Jon. Kayak rasa-rasa diikutin apalah. Kalau bayangan gue sih kayak diikutin ular, bayangan tapi ini ya, bukan seperti yang gue lihat waktu pertama kali kejadian, terus waktu gue ngeliat bokapnya Bunga, bukan, cuman kayak bayangan-bayangan aja. Cuman udahlah, kita gue nggak pikirin tuh. Jadi gue, Bunga, Ingrid, Nini sama si bapak-bapak itu kita turun cepet tuh, kita jalan Jon, karena dia warga lokal jadi motong-motong jalan tuh cepet Jon. Singkat kata sampailah kita tuh ke rumah Pak Kadus. Sampai rumah Pak Kadus ketemulah masih Teddy sama si Jungo, ngobrol-ngobrol ya. Gue juga lapar lah, langsung pesen makanan. Waktu itu Pak Kadus udah mulai jualan makanan kan. Si Bunga didudukin, terus disuruh cuci kaki, cuci muka, suruh bersih lah, suruh wudhu juga kalau nggak salah. Udah tuh didepenin sama cewek-cewek itu, langsung dimasukin ke kamar. Sedangkan gue, Jonga sama si Teddy masih di ruang tengah tuh Pak Kadus. Dan dulu ada meja gede, ada bangku panjang, lu nongkrong sambil, nggak jauh sama Bunga, nggak lama anak-anak turun tuh. Begitu sampai bawah, anak-anak ramai tuh Jon. Ya ternyata selama mereka di sana tuh juga horor Jon. Jadi selama mereka beberes itu ya macam-macam lah cerita. Ada yang ngerasa kayak ada ular, terus kayak ada rame banget di situ kayak pasar lah. Tapi nggak kelihatan apa-apa, cuman rasanya gitu kayak rame gitu. Dan yang paling terkesan ya Jon sampai sekarang, dan gue yakin setiap pelakunya inget, itu radio. Dulu kan kita belum punya handphone, belum ada MP3, MP4 belum ada, belum kebayang namanya handphone Android, belum kebayang Jon. Yang namanya handphone tuh belum kebayang, kecuali handphone yang tululut gitulah ya, Nokia apa Sony Ericsson gitu kan, yang nggak ada MP3-nya. Kita dulu bawa radio yang 8 baterai Jon. Itu baterainya udah diambilin semua buat senter. Berarti kan nggak ada baterainya. Itu di tengah jalan radio tanpa baterai bunyi aja. Radio siaran Purwokerto, otomatis dilempar dong. Kaget. Terus setelah itu, setelah radio siaran Purwokerto langsung kayak suara ular, dilempar sama yang megang. Nah sama yang punya dipungut lagi. Lah waktu itu barang mewah itu radio, barang mahal gitu kan. Itu kejadian waktu anak-anak turun. Udah begitu kita udah kumpul semua, cek, hitung 16 orang lengkap. Malam itu kita kumpul tuh Jon, kita kelilingin Bunga. Dan alhamdulillahnya Jon, sampai pagi itu aman Jon, nggak ada apa-apa tuh. Ketika dilihat situasinya udah, perkiraan kita udah membaik ya, Bunga juga udah membaik ya, sampai sekitar jam 8 kurang lah. Akhirnya karena kan dari semalam gue juga denger kusak-kusuk lah, kasak-kusuk bahwa ada beberapa orang nih yang tetap akan melanjutkan pendakian Jon. Karena apa? Nggak ngaruh kejadian mistis kayak gitu. Ya memang kita dididik dan dilatih
nggak ada urusannya sama setan Jon. Jadi anak-anak tuh walaupun ada kejadian begitu menyeramkannya, tetap ada yang mau naik lagi. Karena apa? Mereka yakin nih posisi Bunga udah aman kan, udah di rumah Pak Kadus. Akhirnya karena gue ngeri ini kedengeran sama si Bunga, akhirnya gue pisahin tuh Jon, udah ngobrol jangan di sini yuk. Dan Bunga tuh nggak mungkin denger lah ya kasak kusuk gitu karena kita kan ngomong pelan-pelan. Akhirnya gue pisahin tuh nih rumah Pak Kadus. Kita turun lagi tuh Jon ke bawah ke pertigaan. Adalah 50 meter jaraknya Jon. Jauh kan? Kumpul tuh antara orang-orang yang mau berangkat sama gua. Karena gua timbang nih kondisi udah aman, ya udah gua bilang ya udah bagi dua deh. Dok, Pot, lu antar anak-anak ke Muncak, kalau bisa nggak usah nginep. Lu berangkat hari ini, malam ini juga turun kalau bisa, kalau nggak ngebes malam gua tungguin. Bunga sama cewek-cewek gue yang jaga deh di sini gitu, sama yang nggak mau naik. Udah setuju tuh bagi dua tim. Di saat kita lagi asik-asik ngobrol Jon, tiba-tiba Bunga keluar Jon dari rumah Pak Kadus. Jauh nih rumah Pak Kadus 50 meter di atas kita. Anjing lu semua ya, bangsat lu mau naik lagi kan pada logika. Nggak mungkin denger Jon. Kita ngomong dia tahu Jon, anjing lu semua lu mau naik lagi pokoknya kalau lu naik selamat gue ikut. Teriak. Langsung dia lari ke arah Gunung Slamet Jon. Lah kita di bawah Jon, tanjakan begini. Yang udah tahu jalur Bambangan di rumah Pak Kadus itu mau ke base camp yang ada tuh kan tanjakannya begini Jon. Lah kita lari nggak mungkin ngejar Jon. Lari itu si Bunga. Untung ada warga yang mau berangkat ke ladang tuh, ditangkep dia. Ngamuk Jon. Wah udah omongannya ya, udah kebun binatang dah. Anjing lu, wah udah ngamuk Jon, sengamuk-ngamuk lah. Itu separuh mati Jon. Mungkin karena dia nginjeknya aspal ya, jadi nggak terlalu berat tuh. Cepet tuh kita giring tuh. Tapi ngamuk dia Jon. Wah ngamuk sengamuk-ngamuknya itu. Ngamuk dengan kata-kata kebun binatang sampai ke depan rumah Pak Kadus. Nggak bisa ditanganin tuh Jon. Udah susah dah. Tenaganya gila-gila. Lepas ini. Akhirnya itu nggak tahu kenapa Jon, tiba-tiba gue pegang lagi sini Jon. Stek lemas tuh Jon. Set lemas. Udah. Wah lemes nih. Masukin tuh ke kamar yang semalam kita istirahat. Wow tuh orang kampung udah keluar Jon, heboh Jon. Gue yakin inget semua orang kampung di sana. Lu boleh tanya dah orang di Bambangan tahun 2002 itu. Kejadian yang kesurupan parah itu ngamuk di rumah Pak Kadus. Gue yakin pasti inget semua. Udah rame itu Jon, tapi karena lucu gue pegang ciuman, udah masukin kamar, udah gue tanya deh sama Pak Kadus kan. Terus istrinya bilang ada Ustadz sama Haji, coba dimintain bantuan gitu kan. Siapa tahu bisa bisa nenangin gitu. Udah gue cari tuh Jon, dikasih kisi-kisinya kan alamat. Gue samperin, ternyata Pak Hajinya itu dia lagi ke ladang, nggak ada. Ketika gue ke Pak Ustadznya malah kayak udah tahu Jon, malah dia ngomong gini, wah Mas, mohon maaf saya nggak bisa bantu, ini berbahaya Mas, kata dia gitu kan. Sampean sih enak, nggak selalu ada di sini. Nah kalau saya mungkin bisa, tapi nanti keluarga saya gimana? Kita kan sering keluar masuk hutan. Mohon maaf Mas, dia minta maaf tuh Jon. Kayak udah tahu Jon, nggak bisa bantu saya Mas, saya khawatir anak istri kenapa-napa atau keluarga saya lah nanti yang jadi. Nah udah tuh walaupun kita minta tolong dia tetap nolak tuh Jon. Udah kita balik Jon. Pas lagi perjalanan mau ke tempatnya Bunga, mau ke Pak Kadus lagi, hati gue nggak enak nih mah, nggak enak banget Jon. Gue buru-buru jalan, benar begitu gue sampai Pak Kadus udah jadi lagi Jon, udah lagi dipegangin tuh sama pendaki sama warga lokal, ngamuk Jon. Itu posisi udah depan rumah Pak Kadus. Akhirnya ini Jon, kita karena dia mau naik ke atas terus, kita tarik nggak sadar tuh kita agak ke bawah tuh Jon. Nah begitu mau deket pertigaan, perempatan lah ya, mau pertigaan, ada nih Jon orang pakai lurik Jawa sama belangkon. Dia datang Jon, nggak banyak ngomong deh Jon, langsung dia bakar menyan nih Jon. Menyan dibakar di tangan Jon. Terus dia rapal bacaan gitu kan, ditaruh di sininya nih, nyala Jon, kebakar. Demi Allah lillahi ta'ala ini nyala, ditaruh di sini Jon. Tep. Wah
Wah si bunga langsung wah pokoknya gitu lah. Jadi wah tiba-tiba lep, hilang menyannya, nggak ada bekasnya. Itu kalau orang normal mah Jon ditaruhin menyannya lah di sini yang ngeletek nih kulit. Lah ini mah boro-boro ngeletek hilang menyannya, blek kayak ditelan. Itu yang orang kejawen itu kayaknya langsung begini dia. Maafkan saya. Akhirnya tuh gue sebenarnya tenaga udah habis juga Jon. Cuma lagi-lagi yang hebat Allah, yang kuat Allah Jon. Tos-tosan lah. Si Cepot juga udah nggak sanggup tau. Gue piting Jon. Gue bacain selawat Jon. Selawatnya pendek Jon. Salamun ala Muhammadin fil alamin ya Sayyidi ya Rasulullah. Salamun ala Muhammadin fil alamin ya Sayyidi ya Rasulullah. Gue baca pelan-pelan terus gue tiup tuh ke kupingnya. Lemas dia langsung Jon. Set, yang tadinya ngamuk-ngamuk Jon, kebun binatang keluar, wah tenaganya udah kayak badak Jon, mending kalau kayak orang kayak badak tenaganya. Jadi di sini nih yang bisa membedakan antara hipotermia sama kesurupan. Jangan gampangin ya. Orang hipotermia dia kehilangan tenaga sama kehilangan sumber panas, kehilangan panas tubuh. Jadi nggak mungkin yang namanya orang hipotermia bisa ngamuk-ngamuk kayak orang kesurupan. Karena satu, ilmunya udah jelas dia kehilangan tenaga. Mana mungkin orang yang nggak punya tenaga bisa punya tenaga sedahsyat itu Jon. Itu kan. Udah dia lemes, bawa ke atas tuh Jon. Balik lagi ke rumah Pak Kadus. Nah di sini Pak Kadus sama istrinya ngomong, udah heboh kan Mas. Ini bukannya saya ngusir gitu kan, demi keselamatan. Mendingan Mas sama tim nggak usah naik dulu lah katanya gitu. Saya tidak mengizinkan sebagai kepala dusun tim Mas, rombongan Mas untuk kembali naik. Karena apa? Ini bahaya Mas. Terus tadi Pak Ustadz sempat ngomong sama saya, anak ini di atas jam 12 nggak boleh ada di sini. Harus segera menjauh dari Gunung Selamat. Kalau nggak ada jaminan Mas. Mas mau ngorbanin temen. Gitu. Kira-kira aja nih. Ya udah. Akhirnya gue bilang tuh sama yang mau naik, udahlah gimana lagi, demi keselamatan teman, gunung nggak kemana-mana, daripada kita naik teman kita nggak ada, itu rasa malu, rasa bersalah akan kita pikul seumur hidup. Udahlah kita batalkan dulu, next kita bisa kesini lagi. Akhirnya ya dengan berat hati Jon, rombongan yang tadi pada mau naik, karena kan lagi-lagi kita nggak ada urusan sama setan Jon, bodoh amat ya. Waktu itu kan kita berpikir bunga udah aman, ternyata kan enggak, malah lebih parah tuh. Udah tuh Jon, kita putuskan untuk turun. Kebetulan di saat kita lagi bingung gitu, anaknya Pak Kadus nih, kebetulan dia juga ini, dia nyupir apa namanya mobil bak terbuka yang memang buat pendaki. Pada saat itu udah mulai tuh Jon, dia nawarin tuh bantuan, demi kemanusiaan aja lah Mas, saya anterin ke Purwokerto. Cuman berapa tuh, kalau nggak salah 130.000 dulu tuh, 16 orang satu call itu, satu call bak. Ya udah nggak banyak ngomong, karena waktu itu udah jam 10-an, buru-buru kita packing. Posisi bunga udah dimasukin ke dalam sleeping bag, terus ditaruh di atas mobil bak tuh, sambil ditungguin sama cewek-cewek. Nah di saat gue lagi sibuk gitu, si Cepot ngomong, bang, ini sih sorry nih, kalau bunga jauh dari lu pasti langsung bang, mendingan lu tempel terus bunga deh. Ya udah akhirnya gue satu sleeping bag tuh sama si bunga, karena posisi bunga juga kan nggak sadar. Sepanjang proses packing beres-beres, udah gue di dalam sleeping bag sama bunga sambil gue bacain salawat terus. Salawatnya pendek tadi, salamun ala Muhammadin fil alamin ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu bener-bener bunga akhirnya cuma begini doang tuh, nggak gerak dia, udah nggak berontak sama sekali. Cuman belum siuman Jon, belum siuman, masih dalam kondisi seperti itu, kerasukan, tapi kerasukannya nggak rusuh. Udah siap, nggak ada yang ketinggalan, bareng-bareng bergerak tuh Jon, kita menuju ke Purwokerto. Sepanjang perjalanan itu ya bunga begitu aja mendosis saya tuh Jon. Singkat kata sampailah kita ke Purwokerto tuh Jon. Nah, di Purwokerto gue sempet nanya telepon dulu ya, nomor telepon sama mantan istri gue ya, tanya rumah liliknya sebelah mana gitu kan, karena ibunya Ari itu kan orang Purwokerto ya, orang Grendeng. Dikasih alamat liliknya, terus dikasih nomor teleponnya Jon. Akhirnya kita ke sana Jon. Nah begitu sampai ke Purwokerto tuh Jon,
Si Bunga udah sadar tuh John, gue nggak tahu kapan sadarnya dia. Sadar, udah kita diterima dengan baik lah sama tuan rumah. Ditanya-tanya emang kenapa, ya begini-begini ya. Oh iya, Gunung Selamet emang, ya disangkanya kita nggak inilah, awalnya tuh disangkanya kita nggak respect lah sama penghuni gunung atau apa gitu lah. Dalam artian mungkin ada yang nggak senonoh atau gimana gitu ya. Padahal nggak sama sekali John, boro-boro mau kayak gitu kan. Ya udahlah, kita terima aja, denger aja omongan tuan rumah. Waktu itu Lilik, namanya Lik Prio ya, leknya istri gua, mantan istri gua tuh. Karena memang situasi udah kondusif tuh John, kan kita sampai Purwokerto itu sekitar jam 1 atau jam 2 lah ya. Udah tuh John, karena emang udah gak ada apa-apa dan si Bunga tuh udah duduk, udah ngobrol gitu. Gua tinggal John, gua ke rumah Pak D-nya, ke rumah Pak D-nya mantan istri gua ngobrol di rumah Pak D gua tuh. Ngobrol lagi asik ngobrol John, adalah mungkin kira-kira sejam. Tiba-tiba rame John di rumahnya Alik Prio. Gue kaget kan, wah ada apaan lagi nih. Gue langsung pamit gue sama Pak D-nya mantan istri gue nih. Gue kesana, wah jadi itu si Bunga udah ditaruh di atas meja tuh. Wah itu orang banyak John, mental John, pada akhirnya tuh sampai pusaka-pusaka pada keluar John, tombak, keris, ngadepin itu John. Nggak bisa John, bacaan apa aja nggak mempan. Gue megang mental John, udah nggak kuat gue, habis udah tenaga gue. Akhirnya gue cuma bisa ngeliatin tuh. Itu ada sekitar dari jam 3 sampai jam 5 kali John. Wah mental, keris, mental, bacaan nggak didengar John. Yang megangin udah makin lemah tuh John. Bayangin saudara-saudaranya mantan istri gue datang semua megangin mental. Di tengah-tengah kekacauan kayak gitu John, yang udah hampir 2 jam, tiba-tiba ada salah seorang kerabat mantan istri gua gigit jari manis, entah kaki kiri entah kaki kanan, jari manis kakinya dia, siuman. Begitu siuman si Bunga kaget kan, loh kok kita di sini, bukannya kita di rumah Pak Kadus tadi ya? Gue bilang terus sama saudara mantan istri gua tuh, iya kamu tadi tidur sampai sini kecapean, udah istirahat. Bayangin John, Pak Kadus kesurupan sampai situ siuman, kesurupan lagi kan. Udah kita dinasehatin, harusnya kan sore itu kita pulang tuh, cuman dinasehatin udah jangan di sini aja dulu sampai keadaan normal, baru deh gitu pulang. Ya udah mau nggak mau kita turutin tuan rumah. Kebetulan kita dijamu juga kan John. Lewat tuh maghrib malam nggak ada apa-apa tuh, si Bunga udah mulai ngobrol, udah mulai ketawa-ketawa, walaupun wajahnya tuh masih sebenarnya agak aneh lah ya. Cuman ya kita anggap ya udah siuman lah, udah di Purwokerto nih, udah aman lah gitu ya. Nah malam itu gue sempet ini John, pas udah sepi ya, mungkin kira-kira jam 1 atau jam 2. Pas gue lagi tidur, tiba-tiba gue kayak balik lagi ke pohon gede itu John. Pas gue lagi tidur, di situ gue ngeliat tuh kayak ini John, kayak tenda-tenda, kursi-kursi bagus gitu John. Terus ada orang-orang pakai pakaian adat Jawa gitu kan. Ada suara gamelan. Pokoknya kayak pesta mau nikah lah John. Di mimpi gue tuh, gue lagi cilingak-cilinguk kayak gitu, tiba-tiba gue ada di pohon gede lagi John. Nah di pohon gede itu tiba-tiba kayak ada yang mau nyerang gue gitu. Begitu gue dipegang begini, gue tiba-tiba ada yang ngelus-ngelus muka gue gitu kan. Gue melek, si Cepot masih Lando, bang lu kenapa bang? Aduh anjir, gue ngimpi serem banget, gue bilang kayak gitu kan. Kagak bang, lu dari tadi au aja kayak orang kecekek gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ya udah tuh, gue minum air putih, gue baca doa, gue tidur lagi John. Aman tuh John, besok pagi juga aman tuh John. Seharian kita ada Purwokerto, di Grendeng itu aman, gak ada apa-apa. Udah diizinin tuh kita. Waktu itu kan beli tiket masih bisa langsung kan John, nggak kayak sekarang kan. Karena dilihat sampai sore tuh nggak ada apa-apa, beli tiket John. Waktu itu kita beli tiket Purwojaya, Jakarta Tegal, Jakarta Purwokerto ataupun Purwokerto Jakarta, sebaliknya. KA bisnis pada waktu itu Purwojaya. Dah selesai beli tiket, sorenya itu menjelang maghrib angkot John, karena kan keluarga mantan istri gue tuh banyak kan, ada yang punya angkot juga segala macam. Udah dicharterin angkot, kita ke stasiun tuh John. Intinya
aman tuh ya. Sampai stasiun ya ada foto-fotonya juga tuh Jon, aman Jon. Terus kereta telat tuh Jon, Bro aja yang harusnya berangkat jam 9 jadi berangkatnya jam setengah 11 karena ada yang anjlok kalau nggak salah tuh kereta di daerah Cirebon. Anjlok, bukan kecelakaan, anjlok, bukan tabrakan. Jadi akhirnya telat tuh berapa jam. Dah datang kereta, kita naik tuh Jon. Waktu itu bebas Jon, kita masih bisa ngerokok, masih bisa duduk di bordes, ya masih bisa ngaco belok lah, suka-suka kita gitu kan. Udah karena kita masih pada muda terus pada ngerokok, walaupun kita dapat tempat duduk, kita pada milih di bordes itu Jon. Kita nguasain 2 bordes gerbong berdampingan tuh, sini sama sini. Nasi bunga itu dikawal cepot sama Lando di dalam kereta. Jalan kereta Jon, pikiran kita apa? Nggak mungkin kalau udah masuk Jawa Barat dia berani ngejar, karena kan tiap daerah punya penguasanya sendiri Jon. Istilah punya RT sendiri, RW sendiri, lurah sendiri gitu lah ya. Cuman ini dalam dunia lain gitu kan. Udah tuh seneng gue Jon. Begitu udah sekitar sejam, 2 jam, 3 jam jalan lah, gue ngantuk Jon. Gue titip nih, gue ngomong sama Cepot kan, Pot, bentar lagi masuk Jawa Barat, nggak mungkin lah dia berani ngejar. Ya gue capek banget, gue badan gue nggak sanggup nih, tepar gue habis, power gue lahir batin, gue bilang kayak gitu. Udah nggak sanggup lah, tidur gue tuh Jon. Ya udah bang, aman, tidur gue Jon, nyenyak banget Jon. Terus gue lagi tidurnya, tiba-tiba gue dibangunin Jon. Bangunin sama Cepot, bang, ada yang nggak beres bang gitu. Kenapa? Sambil nanar-nanar gitu gue, kenapa Pot? Bakal kena lagi nih, dari tadi dia bengong aja bang gitu. Hah? Serius lu? Gue bangun tuh. Itu gue bangun, tiba-tiba nih Jon, kan kita ada di tengah-tengah, kita ada di bordes, berarti gerbong sini sama gerbong sini kan. Itu tiba-tiba anak kecil semua nangis Jon. Wah, anak kecil rame dah tuh nangis. Wah, rame banget Jon. Terus mata gue nih tiba-tiba kayak nggak ada batasannya Jon, bisa ngelihat tembus sampai ke belakang kereta gitu. Itu dari belakang itu, dari mata yang nggak jelas ini kelihatan tuh Jon, ada yang lagi ngerayap Jon, tanduk Jon 3. Gue kaget kan, begitu kedip udah ada di atas kereta Jon, begitu kedip lagi udah masuk Jon. Tak, udah begitu tuh bunga, enggak, belum ngamuk. Terus karena ini ributnya anak kecil Jon, ada nih petugas KAI yang sekarang tuh restorasi kali ya, yang dagang-dagang makanan. Berhenti dia, ditaruh nih makanan sama dia Jon. Langsung dia ngomong, bang, teman abang nih ada yang, ini bang ada yang nempelin bang, malu kan, ngeri banget. Ditaruh terus dia langsung rapal tuh Jon. Jadi tuh macan Jon, pokoknya ngegerim kayak macan gitu, megang Jon, mantal Jon sampai setengah gerbong, gelinding dia. Tuh makin ramai tuh Jon, anak kecil nangis, pada bangun penumpang, ada apaan coba, rame lah. Nah itu posisi kita mau masuk ke stasiun antara Sindang Laut atau Ciledug Jon, gue lupa ingat tuh. Mau masuk ke dalam stasiun, nggak lama lagi rame-rame kayak gitu masuk tuh, berhenti kereta, udah ada peluit tuh Jon, karena nggak ada penumpang kali ya, peluit. Tapi kereta nggak jalan-jalan Jon, kan kita makin deg-degan ya, bunga lagi kayak begini. Akhirnya tiba-tiba kepala stasiun teriak kan, itu di gerbong 2 atau 3 itu turun, itu bawa turun, kalau nggak kereta nggak jalan. Kaget kita, kok tahu kepala stasiun? Udah langsung gue bilang, udah turun, tiket gimana nggak? Udah turun aja gampang. Terus kepala stasiun juga ngomong, udah nanti tiket diganti, turun dulu gitu. Turun aja. Waktu itu gue belum tahu kenapa kita suruh turun, gotong tuh bunga. Ada yang bawa barang-barang, ada yang gotong bunga, masukin lah bunga ke dalam ruangan kepala stasiun. Begitu sampai ruangan kepala stasiun, ngamuk Jon, balikin nggak, kalau nggak gua hancurin ini tempat. Wah, ngamuk Jon sejadi-jadinya dia, pokoknya kata-katanya ngancem semua Jon. Itu gua ngeliat ke loko Jon, gue Lando Cepot. Lando yang tadinya dia nggak bisa ngeliat yang kayak gitu-gitu, tiba-tiba juga bisa ngeliat tuh Jon. Itu loko itu lagi didudukin Jon sama si makhluk, nggak bisa jalan ya dia. Terus dalam waktu yang sama si bunga juga lagi ngamuk-ngamuk di ruangan KS. Dan itulah yang membuat kepala stasiun nyuruh turun kita, karena dia ngeliat penampakan makhluk itu.
Jon. Nah, di ruangan kepala stasiun ini baru horor yang sehoror-horornya, Jon. Itu gua cepot anak-anak udah kehabisan tenaga, Jon. Megang mental. Wah, udah ada kira-kira setengah jam, tetep ngamuk-ngamuk nggak jelas, tetep balikin nggak pas. Pegang lagi, balikin nggak, pestanya udah siap. Kita nggak ngerti pesta apaan, Jon. Kalau nggak mati nih anak, ya dibalikin mati. Mendingan di sini aja kita tarung gitu kan. Wah, nggak jelas ya. Udah kebingungan kayak gitu, tiba-tiba mungkin kepala stasiun ini manggil orang kali ya, ada orang pinter kali ya. Ada tuh datang Jon, oh bapak Jon, gondrong Jon, mukanya klimis. Dia bawa sorban ke peci, santai dia masuk Jon, dilihat, kaget dia Jon, dipegang Jon. Kalau yang lain-lain kan kayak tukang dagang, gue, kepala orang-orang yang sebelum ada dia datang tuh kalau megang kan pasti mental Jon. Ini megang enggak dia Jon. Nggak apa-apa tuh, kaget dia, astagfirullahaladzim, dibaca-bacain tuh Jon sama dia. Dibaca-bacain, ya Jon, bukannya panas kayak apa, kaget Jon, malah ngelawan Jon. Pas lagi dibaca-bacain Jon, dia teriak Jon, itu jam dinding pecah Jon, sama kaca stasiun ada kali 2 pecah, gelas-gelas pada pecah Jon. Pasti bunga teriak, wah balikin, bang. Kaget tuh si bapak, astagfirullahaladzim. Ambil ini ya sorbannya tuh, disabet blak sempet jatuh Jon. Ngamuk lagi tuh Jon. Akhirnya dipegang tuh, dipiting apa dikunci apa gimana sama si bapak tuh Jon. Nggak bergerak tuh, cuman mulutnya nggak berhenti Jon. Balikin. Ini anak harus balik. Wah ngamuk, wah suaranya udah. Akhirnya si bapak ngomong, tolong dong baca ini. Kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tolong semua orang. Akhirnya dikasih tahu tuh. Itu kan zaman dulu masih banyak pedagang asongan Jon. Kasih tahu semua dengan izin Allah, itu semuanya pada mau bantu Jon. Ya karena apa? Dahsyat banget Jon. Nah itu syaratnya kita pegang-pegangan Jon, pegang-pegangan pundak. Baca itu. Terakhir si Lando tuh pegang pundak si bapak. Gua nggak ikutan tuh, gua udah habis tenaga Jon. Udah berdiri aja udah nggak sanggup gua. Baca tuh. Nah pas lagi pertengahan baca, gue ikutan tuh Jon. Gue geser siapa lah, gue ikutan. Tuh terasa Jon kayak ada yang ngalir tuh, energi tuh. Ke si bapak, ya. Si bapak waktu itu posisinya udah megang botol aqua Jon. Air mineral, dingin Jon. Air mineral dingin. Itu dipegang sama dia. Lama-lama tuh kayak ada blebek dikit. Blebek lama-lama mendidih Jon. Kenapa gue taunya itu mendidih? Meletot botolnya tuh sampai mengkeret gimana sih? Udah dibuka tuh, panas banget kayaknya. Gitu Jon. Dimasukin ke kuping Jon. Wow, masuk kuping. Ah itu mah kalau orang bener Jon. Orang botol aqua meletot, gimana kulit manusia? Apalagi ini dimasukin ke telinga Jon. Masukin ke hidung Jon, disiramin ke mata. Begitu mulutnya mau dibuka, mau dimasukin air, ngelawan. Wah, ini yang megangin kecuali si bapak mental semua Jon. Mental semua. Terus akhirnya kita pada bangun lagi, separuh mati, kebuka juga tuh mulut. Air segitu mendidih, blebek, masukin ke dalam mulutnya dia tuh, masuk semua. Baru tuh dia agak lemes tuh. Agak kayak apa namanya, kayak pingsan gitu, diam saat. Kita semua berpikir tuh waktu itu udah selesai kan, wah udah kena nih. Baru aja si bapak naruh botol, ya baru mau lega, jadi lagi ngamuk. Wah, walaupun nggak separah tadi, jadi lagi tuh, wah ngamuk-ngamuk lagi. Intinya dia tuh minta dibalikin. Pokoknya si bunga itu harus dibalikin ke Gunung Slamet saat itu juga. Karena kita waktu itu udah nggak tahu lagi, akhirnya si bapak ini minta pulpen sama kertas. Karena ini ada di ruangan kepala stasiun, banyak dong benda-benda itu kan Jon. Udah dikumpulin, dikasih tuh. Gue inget pulpennya warna biru, tinta biru, sama kertas tuh buku tulis.
Si bapak langsung nutup matanya tuh pakai sorban. Ya kayak Ustadz Solepati modelnya kan. Dilukis tuh sama dia. Lukis gua ngoret-ngoret aja asal jadi. Bah. Begitu jadi persis pohon gede, pohon kembar, ada tenda sama makhluk itu. Tanduk 3, masing-masing tanduk bercabang 3, megang pedang ular, megang tongkat ular. Itu semua yang lihat lukisan itu istighfar yang muslim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ngeri banget itu. Itu si makhluk udah kayak diem tuh. Nggak lama si bapak ngeluarin korek tuh, dibakar tuh gambar kan. Gambar nih dibakar, udah naik nih, udah jadi debu, surut jadi kertas lagi. Sampai 3 kali itu kejadian. Emang ini nonsen banget ya, tapi ini fakta, emang begitu gitu. Mau gimana lagi, emang keadaannya seperti itu. Setelah 3 kali dibakar, balik lagi jadi kertas, pas yang ketiga tuh nyisa sedikit, langsung digenggam sama si bapak, dia langsung lari keluar. Dia gali tuh batu rel, ditaruh, terus dibikin apa sih? Apalah, mungkin ini ya, apa namanya, apa sih, supaya dia tuh nggak bisa keluar lagi gitu, supaya dia nggak bisa jadi lagi. Ya dibikin tanda-tanda gitu loh sama dia, dikunci, ditekan, diinjek, udah. Si Bunga langsung siuman tuh. Siuman dia kaget, loh kok ada di sini, bukannya tadi kita ada di stasiun, bukannya tadi kita ada di kereta ya. Udahlah, anak-anak pada waktu itu bilang, udah Bunga nggak apa-apa, lu capek gitu, kita turun dulu nih gitu. Udah, nggak lama si bapak ngomong, udah nggak apa-apa nih anak, katanya gitu kan. Udah, kalian hati-hati aja, jangan lepas sholawat, jangan lepas istighfar, jangan lepas apa namanya, kalimat tasbih gitu kan. Udah, ketika dia pamit, kita sempat ngumpulin duit tuh. Ketika kita mau kasih, dia nggak mau, nolak. Makasih ya Pak, kalau bapak masih ada, makasih banget. Juga warga yang ada di sekitar stasiun Ciledug ataupun stasiun Sindang Laut ya, jika ingat kejadian ini tolong komentar ya. Udah tuh, si bapak pulang, si Bunga sadar tuh, dia mah udah tuh ngobrol apa ya, dia waktu itu seger, malah kita yang udah tepar tuh John. Gua tidur duluan tuh. Sempet ada kejadian lucu lah di sini. Dimana waktu itu rekan kita dia belum login, tapi saking bingungnya dia sholat tuh. Si Lando ya. Ya udah, singkat kata datang besok pagi, tiket kereta kita diganti. Tapi kita harus ke stasiun Cirebon Kejaksaan. Ya, dari stasiun Sindang Laut itu kita naik kereta lokal dulu. Nah, kita udah dibekalin tiket Cirebon Express. Jadi selama habis kejadian kesurupan itu yang di stasiun, yang si Bunga minta dibalikin, sampai ke Cirebon aman, nggak ada apa-apa. Dari Cirebon sampai Jakarta juga aman. Ya, begitu sampai rumah, ibunya si Bunga sempat nanya, ada kejadian apa sih di gunung gitu kan? Kok ayam di rumah 7 mati, terus di kuburan bapak kok ada ular kobra 7 mati? Ya kita umpetin kan, nggak ada apa-apa Mi. Gitu, kita umpetin dong, jangan sampai nih ibunya si Bunga tahu gitu. Nah, udah tuh berlalu. Nah, ternyata Bunga itu setelah mengalami kejadian-kejadian tersebut, dia mata batinnya kebuka tuh. Jadi selama seminggu pasca kejadian, kalau dia berangkat sekolah, dia tuh bingung karena apa? Dia bisa ngeliat hal-hal yang nggak bisa dilihat sama kita nih John. Kayak misalnya di berangkat sekolah dia ngelihat ada anak perempuan tapi kepalanya berdarah-darah. Terus ada anak kecil mandi di selokan, kupingnya panjang-panjang, ekornya ada ekornya. Terus di dalam kelas ada siswa-siswa yang baru, dia nggak kenal. Nah itu selama proses nanti seminggu kemudian dia kesurupan, dia tuh ngeliat kayak gitu terus. Sampai akhirnya, ini kemasukan lagi nih John, yang terakhir John. Ketika dia lagi istirahat, ya dia habis jajan, tiba-tiba itu nenek-nenek, cuman posisinya udah kebakar tuh, pakaiannya udah kebakar, udah banyak luka bakar di tubuhnya. Tiba-tiba nongol lagi, datang ngajak lagi, nah yuk ke Gunung Slamet yuk, kamu harus balik ke Gunung Slamet. Jerit-jerit dia, pingsan tuh, kesurupan. Dipanggil lah beberapa orang ahli agama tuh ya untuk ngobatin, tapi nggak bisa sembuh. Akhirnya gue dipanggil nih, gue datang ke sana. Begitu gue pegang, siuman tuh, gue tanya itu di dalam sekolahannya, ternyata dia masih diincar John, disuruh balik ke Gunung Slamet. Karena ini gue
lihat udah nggak wajar, akhirnya ya udahlah, mending dibawa ke Abah aja. Akhirnya sampai rumahnya si Bunga, gue bilang sama nyokapnya kan, Mi ini si Bunga dibawa ke tempat Abah aja. Abah itu guru gue, pembimbing gue ya, biar diobatin di sana. Akhirnya mau tuh. Waktu itu gue masih megang mobil ya, masih pakai SG Salon. Gue berangkat, kita ke tempat Abah. Sampai tempat Abah, padahal gue belum ngontak Abah, John. Si Abah udah tahu, geleng-geleng doang. Ya udah masuk. Kita masuk. Si Bunga itu, menurut ceritanya Bunga kan, di dalam rumahnya Abah tuh kan ada patung, ada apa ya, ada lukisan macan sama patung macan putih. Nah itu kata si Bunga hidup semua itu, cuma dia diem aja tuh. Terus ada makhluk tinggi gede dia ngeliat di depan rumahnya Abah gitu, cuma dia diem aja. Nah di sini si Bunga sempat ditawarin, John, mau tetap kebuka mata batinnya atau mau ditutup. Akhirnya kalau si Bunga pengennya ditutup, tapi kata si Abah nggak usah ditutup semua ya, ditutup sebagian. Terus dia dimandiin sama air kembang, yang mandiin Umi, istrinya Abah. Selesai dimandiin, dia dikasih pendamping tuh. Dan setelah kejadian itu Bunga nggak pernah kesurupan lagi. Dan kalau nggak salah sekitar 6 bulan pasca kejadian dia udah melakukan pendakian ke Gunung Slamet, John. Kira-kira gitu John ceritanya. Ya ini nggak bisa gue ceritain full karena terlalu panjang ya. Jadi ini adalah inti-inti ceritanya aja. Intinya selama di sana itu Bunga mengalami 7 kali kerasukan. Ya percaya tidak percaya, tapi itulah faktanya yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ya ada juga bukti dokumentasi yang tersisa. Kira-kira gitu John. Oke Kang Arya, makasih banyak ya Kang ya sudah mau menceritakan kejadiannya dari awal sampai akhir nih Kang. Ada beberapa hal yang mau gue tanya nih Kang. Perihal Bunga. Aduh. Jadi bisa dibilang faktor utama penyebab teror yang terjadi itu dari apa nih Kang? Ya kalau faktor utamanya ya gue kurang paham ya, mungkin dari candaan itulah yang dijadikan legitimasi oleh makhluk-makhluk itu untuk cari alasan lah. Intinya tuh mereka kan cari alasan lah, apa aja yang bisa dijadikan alasan kuat untuk bisa dapetin si Bunga itu. Karena kan kita nggak ada niatan aneh-aneh John. Kita nggak percaya John yang namanya begitu-begituan tuh bisa mencelakakan kita, dan kita nggak pernah ada urusan John sama makhluk-makhluk yang kayak gitu. Kita dari dulu dididik nggak ada urusan sama setan. Terbukti sewaktu di lapangan itu kan tetap ada yang mau naik kan, karena memang didikan kita seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya penyebab utamanya, kemungkinan besar bisa jadi candaan itu John, candaan yang dianggap atau dilegitimasi sama mereka untuk menjadi alat lah. Jadi candaannya omongan yang mau jadi pengantin itu kan? Iya, karena kan relate banget dengan semua kejadiannya. Bunga tuh kan selalu minta, ketika bukan dia ya, jadi makhluk yang ada di dalam tubuhnya Bunga itu selalu minta Bunga itu dikembalikan ke Gunung Slamet karena udah siap pestanya gitu. Wah. Bicara soal pengantin, pasti ada sosok apa ya, pengantinnya nih Kang. Tadi kan dijelaskan sama Kang nih ada nenek-nenek sama laki-laki nih, ya kan? Nah kalau untuk sosok yang nenek-nenek ini Kang, bisa jadi dibilang sosok yang mempunyai power yang besar ya Kang. Nah kalau untuk menurut Akang nih, sosok ini siapa nih? Siapanya Gunung Slamet lah? kalau menurut keterangan warga ya, karena kan gue setelah kejadian juga kan masih tetap naik Slamet ya. Di tahun ini aja gue 2 kali naik Slamet. Habis kejadian ya 3 bulan kemudian gue masih naik sendirian ke sana gitu. Terus tahun 2007 gue ke Slamet, tahun 2010 gue ke Slamet. Kalau gue tanya-tanya, sosok itu adalah sosok penguasa Gunung Slamet yang memang menunggu di gerbang gaib itu, yang ada di lawang gaib lah istilahnya. Memang itulah sosok penguasa Gunung Slamet menurut keterangan dari warga sekitar. Pantes. Kalau gue lihat dari wujud fisiknya memang luar biasa John kekuatannya. Itu pun kalau bukan karena Allah, gue juga nggak mungkin ada di sini ngobrol sama lo. Iya. Karena udah beberapa orang mencoba untuk apa ya? Bukan melawan sih, untuk mencoba menyadarkan Bunga ya, tapi
kandas semua nih, gagal semua nih, nggak ada yang kuat nih. Betul. Dan yang terakhir alhamdulillah ketemu sama orang yang tepat ya Kang ya. Iya, sama Abah. Sama Sama Abah tuh istilahnya dengan cara baik-baik lah dianterin. Tapi dengan syarat gue harus balik sendirian, John. Harus balik sendirian. Dan kebetulan waktu itu jedanya 3 bulan, gue baru ada ongkos, ada waktu, jadi gue bisa balik sendirian. Itu wajib hukumnya waktu itu kata Abah, untuk menyelesaikan segala urusan gitu. Gila sih, ini ceritanya tuh panjang banget nih Kang. Panjang banget ya teman-teman ya. Dan tadi lu ceritain semua nggak sih Kang? Enggak lah, banyak yang keskip, John. Banyak yang skip. Banyak yang skip, soalnya kalau full cerita satu, gue juga mungkin capek ya. Tuh. Nggak mungkin bisa hari ini, harus besok-besok lagi gitu. Karena memang kejadiannya ini luar biasa, John. Dan ini adalah kejadian paling yang nggak pernah gue inginkan ada lagi gitu. Jangan sampai ada lagi lah. Ini kejadian yang paling menyeramkan dalam pendakian gue. Karena si Bunga itu sempat meninggal, terus dia alhamdulillahnya kok hidup lagi gitu. Coba lo bayangin ya, ini cerita panjang banget tapi belum semua diceritain. Dan kalau mau ceritanya lebih lengkap lagi, ya beli aja novelnya Kang ya. Iya, novel gue taruh atas lagi ya. Tadi kan ada. Sama tungguin nanti filmnya bakal kita bukan bakal kita sih, bakal dibuatkan filmnya di layar lebar. Tungguin aja ya. Iya. Ini hanya baru ya nggak sampai full ya maksudnya. Enggak, ini 3/4. Ini seperti setengah lah ya. Setengah lewat dikit lah ya. Baru setengah aja udah gila sih jalan ceritanya itu, udah kebayang dong horor seperti apa. Gimana mencekamnya kejadian pada saat si Kak Bunga ini kerasukan sampai berkali-kali itu nggak kebayang sih. Apalagi momen ketika si Bunga tuh bilang sebelum Nabi lu ada, Gue udah ada. Itu gue merinding asli men. Gila sih. Berarti lu udah kebayang banget dong ini sosok jin ini udah berapa ribu tahun ya. tahun umurnya Kang ya. Ngeri, Luas sekali nih. Oke. Kang, makasih banyak ya Kang ya. Sekali lagi makasih banyak Sama-sama, sudah Jan. mau cerita di sini. Dan sorry satu lagi yang lewat nih Kang. Ini semua toko yang akan ceritain masih lengkap orangnya, masih ada semua. Semuanya masih hidup. Masih ada. Dan ada dokumentasinya, nanti bisa lu sertakannya. Oke, boleh. Dan salam juga ya Kang ya buat teman-teman ya Kang ya, buat abang-abang dan kakak-kakak. Makasih banyak sudah diizinkan untuk Kang Arya menceritakan kejadian yang fenomenal ini. Oke, makasih banyak sekali lagi buat Akang. Sama-sama, Sehat-sehat Jan. selalu buat Kang Arya sana. Amin. Dan makasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian yang mau jadi narasumber seperti Kang Arya, bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagram _koma. Dan akhir kata, gue John Arya dan Kang Arya sana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.